Teroris itu brewok, tinggi besar, ganas, bawa senjata. Ini teroris kan? Kemudian mengancam, merampok. Ini teroris. Kalau sekarang kok lama-lama ini kok gambaran teroris itu kurus itu kan? Terus apa namanya? Papa kita beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mana? Jangan dipotong di sini. Orang-orang kafir yang ingin menyerangmu. Ya, ini berarti ini di medan perang. Mataram gitu. Nah, jadi pertama mungkin kita mau tanya dulu nih dari pandangan Tuan Guru. Kira-kira di Kota Mataram ini apakah ada indikasi atau tidak begitu terkait dengan radikalisme itu? Dia tidak memandang orang yang berbeda dengan dia sebagai musuh, bukan. Ini kita mau bicara tentang apa ini? Ini kita berbicara tentang pencegahan terorisme. Pencegahan terorisme. Ya. Betul. Apanya yang mau kita cegah nih terorisme ini? Ya, jadi di sini kan kita mau meneliti nih Tuan Guru soal apakah dari ormas ataupun organisasi-organisasi Islam ataupun lembaga-lembaga pemerintahan itu terkait pencegahannya atau apa saja yang dilakukan terhadap atau sikap kita terhadap kontraradikalisme begitu agar kita terhindar dari sifat-sifat radikalisme begitu. Nah itu sih Tuan Guru. Mungkin kita harus punya batasan dulu ini. Batasan siapa sih yang dilabel dengan terorisme? Yang namanya terorisme itu pokok tidak baik sudah. Betul. Siapapun pelakunya, yang namanya terorisme itu tidak baik. Cuman sekarang ini kan semacam ada pergeseran. Ya, betul. Ya, ada pergeseran. Terorisme itu seolah-olah diarahkan ke yang beragama Islam gitu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Betul. Kalau dulu di zaman saya masih sering lihat-lihat film tentang teroris, itu digambarkan teroris itu brewok, tinggi besar, ganas, bawa senjata. Ini teroris kan? Kemudian mengancam, merampok. Ini teroris. Kalau sekarang kok lama-lama ini kok gambaran teroris itu kurus itu kan? Terus apa namanya? Pakai sorban, pakai. Nah, ini yang keliru ini. Orang-orang yang tadi kurus, bersorban, lusuh, tiba-tiba dia jadi teroris karena dia mungkin bom bunuh diri, dia mungkin menyerang kantor polisi, dia mengancam dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita kasih pemahaman. Islam itu tidak seperti itu. Gitu. Jadi jangan gara-gara kita beda agama lalu kita pingin bunuh orang. Gara-gara keinginan kita tidak tercapai, kita pingin ganti pemerintahan. Kan tidak seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mana? Jangan dipotong di sini. Orang-orang kafir yang ingin menyerangmu. Ya, ini berarti ini di medan perang ini. Bukan di negara aman kayak kita ini tiba-tiba kita mau serang, mau basmi orang kayak gitu. Terus gimana terus? Ya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan sih. Ya, coba apa saja. Kan Tuan Guru ini kebetulan sebagai ketua NU. Di Kota Mataram begitu. Nah, jadi pertama mungkin kita mau tanya dulu nih dari pandangan Tuan Guru. Kira-kira di Kota Mataram ini apakah ada indikasi atau tidak begitu terkait dengan radikalisme ini begitu dari Tuan Guru? Bagaimana kira-kira? Kalau indikasi saya memang lihat itu ada sih indikasi ke arah sana. Karena kan asal mula orang-orang ini mau bikin onar, meneror orang lain itu adalah orang-orang yang tidak menerima perbedaan. Nah, saya lihat di Kota Mataram ini ada indikasi ke arah sana. Gara-gara beda mazhab, gara-gara beda organisasi, terus
ada semacam dibangun Iya. kebencian gitu. Nah, itu saya lihat itu ada indikasi seperti itu. Gitu kira-kira Tuan Guru ya. Ya, terus dari NU sendiri kira-kira Tuan Guru untuk menanggulangi hal-hal seperti ini tuh gimana sih kira-kira Tuan Guru? Karena ini kan sudah dilihat ada indikasi-indikasinya dari NU sendiri tuh bagaimana sih kira-kira tindakannya untuk menyuarakan kontra radikalisme ini begitu. Mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah. Karena kalau personal menegur personal itu kan nanti malah cekcok jadinya. Jangan mengatasnamakan agama untuk menyakiti agama lain. Gitu. Jangan mengatasnamakan kebenaran untuk menyakiti penganut agama lain. Nah, gitu. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah. Kita nanti ada semacam namanya mengunjungi masjid-masjid. Kita kunjungi masjid-masjid karena biasanya masjid-masjid yang kurang makmur itu nanti orang-orang yang masuk atau mengisi masjid itu orang-orang yang pemahaman atau amaliyahnya tidak sama dengan warga sekitar masjid itu. Itu yang menyebabkan nanti menjadi konflik, ya kan? Nah, gitu. Selanjutnya kita juga nanti ada namanya program Safari Lailatul Ijtima. Nah, ini untuk memberikan kesan rahmatan lil alamin kayak di baju antum itu ya. Jadi kita datang masyarakat, kita bikin semacam kegiatan-kegiatan sholawatan, doa, sambil kita tanya permasalahan menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, seperti itu. Iya, Masya Allah. Terus ini Tuan Guru, kira-kira di sekitaran Tuan Guru atau misalnya dari pengurus-pengurus NU sendiri begitu, apakah dibangun juga semangatnya untuk supaya melakukan atau menyuarakan kontra radikalisme ini gitu Tuan Guru? Kalau NU sendiri sudah sangat luar biasa. Itu mulai dari pengurus besar sampai ke ranting tingkat paling bawah itu menyuarakan itu. Berarti sudah benar-benar ya, kuat ya. Karena bisa dikatakan NU ini bisa menjadi garda terdepan dalam memberantas terorisme dan radikalisme ini. Karena di NU itu dia tidak mempermasalahkan perbedaan. Di NU itu dia tidak memandang orang yang berbeda dengan dia sebagai musuh, bukan. Jadi kita diajarkan di sana ada tasamuh, ada toleransi, ya. Kemudian kita ada namanya tawazun, kita itu harus seimbang menilai orang itu, ya. Kemudian ada namanya tawasud, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri, yang tengah-tengah gitu. Ya. Kayak ini jalan tengah ya. Ya, kayak nama channel ini ya, jalan tengah. Jadi NU luar biasa dalam menjadi garda depan untuk membasmi atau menghadapi lah, menangkal terorisme dan radikalisme ini. Ya. Terus ini Tuan Guru, power yang harus dibangun di masyarakat kira-kira untuk kondisi sekarang ini apa kira-kira Tuan Guru yang dilihat perlu? Misalnya masyarakat mungkin rata-rata ini kan terorisme ini ekonomi kelas menengah ke bawah kan kita bilang Tuan Guru. Nah itu kira-kira gimana kira-kira pesannya Tuan Guru supaya khususnya masyarakat kita yang ekonomi menengah ke bawah ini supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti mudah diprovokasi atau hal-hal seperti itu kira-kira Tuan Guru. Di sanalah dibutuhkan peran pemerintah sebenarnya. Karena kan orang miskin, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, itu tanggung jawab negara. Sehingga negara harus hadir. Kan negara punya perangkat, mulai dari kepala daerah, kemudian kepala daerah punya dinas-dinas, punya camat, camat punya lurah, punya kepala desa, punya kepala lingkungan, punya ketua RT. Sana dia pantau. Kalau kita semua ini aktif atau benar-benar menjalankan tugas kita, insya Allah tidak ada orang yang salah paham kemudian menjadi radikal,
Tidak ada orang Salafah lalu jadi teroris. Karena pemerintah hadir. Nah, kemudian kita juga sebagai tokoh agama. Ya. Nah, tokoh agama itu juga jangan hanya kita berceramah di masjid, tetapi dengar juga sih permasalahan di masyarakat itu apa. Kalau ada yang berselisih ya kita damaikan. Kalau ada yang artinya butuh pencerahan ya kita datangi. Kalau seperti itu saya rasa bibit-bibit radikalisme, terorisme ini bisa kita hilangkan. Termasuk yang tadi di awal kita bicarakan. Iya. Ada enggak indikasi? Oh ada ini. Tapi apakah kita akan turun langsung? Kan berkelahi jadi kita. Iya. Kenapa kamu tuduh saya? Bilang. Nah, maka kita komunikasi lah dengan pemerintah kota, dengan Kementerian Agama. Gitu. Terus nih juga Tuan Guru tadi kan sempat disebutkan misalnya rata-rata kan yang di framing sebagai teroris ini rata-rata itu dari Islam begitu Tuan Guru. Nah tapi kan tadi sudah disampaikan bahwasanya NU ini benar-benar menjaga betul bagaimana toleransi baik itu sesama umat Islam ataupun dengan umat agama lain. Iya. Nah kira-kira dengan umat agama lain ini praktek yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh NU itu seperti apa sih Tuan Guru? Tentunya bisa disaksikan langsung. Apa yang sudah dilakukan sama NU ini belum pernah kita dengar ada orang NU itu mempermasalahkan semacam peringatan-peringatan hari besar. Tidak ada orang NU pernah protes. Kenapa ngadakan Natal di sini? Misal ini Lombok ini kan pulau 1000 masjid. Tak pernah ada komentar dari orang-orang NU. Atau ada pengeboman di mana ketika diperiksa ketemu kartu anggota NU itu belum pernah. Ya, betul. Jadi selama ini NU sudah memberikan artinya contoh gitu. Bagaimana menghargai umat agama lain. Dengan cara apa? Ketika ada kegiatan agama lain, ikut dia bagaimana mengamankan dia. Nah, dalam hal ekonomi bekerja sama seperti jual beli, tidak kita permasalahkan. Misal lo jangan beli di sini, ini pemiliknya Kristen, dia bilang tidak pernah orang NU gitu. Ya dalam hal ekonomi hari kita saling bantu gitu kan. Berarti hampir semua lini itu terbackup berarti Tuan Guru. Ya alhamdulillah. Itulah salah satu bisa kita katakan bentuk kecintaannya NU ini kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya.